Bagaimana Tuan Guru melihat soal isu politik identitas ini? Iya, jadi politik identitas itu seringkali memang dilakukan oleh orang-orang yang miskin gagasan, menurut saya. Karena itu dia kemudian memilih untuk kembali kepada sisi-sisi primordial yang kemudian mudah memantik simpati. Ya, di antara aspek primordial yang mudah memantik simpati kan keagamaan. Jadi karena memang keagamaan, sentimen keagamaan itu memang ada di dalam diri ya seorang yang beriman, maka potensial untuk kemudian dieksploitasi. Biasanya kalau calon pemimpin yang kaya gagasan, ya dia akan menghampiri publik dengan gagasan-gagasan yang konkret. Misalnya kalau kita di Indonesia bicara tentang politik pembangunan ke depan, kan kita punya agenda untuk mengurangi kesenjangan. Ya, sang pemimpin akan datang, saya, bapak-bapak, ibu-ibu, menawarkan gagasan agar ketimpangan ini menurun, Gini rasio berkurang dengan A, B, C, D. Atau dia bisa mengatakan misalnya saya kebetulan Bapak Ibu pernah memimpin di daerah tertentu misalnya, lalu ketika memimpin saya mengeluarkan kebijakan ekonomi sosial yang begini, yang kemudian menurunkan ketimpangan. Nah itu pemimpin yang punya gagasan. Tapi kalau enggak ya memang kemudian di antara yang sering dilakukan kembali untuk kemudian mengeksploitasi ya, sisi primordial dalam hal ini sentimen keagamaan. 2024 itu masih mungkin tidak Tuan Guru? Sangat mungkin ya, dan itu memang sangat bergantung kepada para key players ya, artinya pelaku-pelaku kunci dari kontestasi itu. Misalnya katakanlah kalau kita bicara eksekutif ya, Pilpres misalnya. Bagaimana para tokoh-tokoh yang digadang-gadang ini memaknakan bahaya dari politik identitas. Kalau dia melihat bahwa wah ini justru jadi ruang saya nih. Kalau misalnya saya memainkan sentimen keagamaan, saya akan dapat sekian persen nih elektoralnya. Kalau dia berpikir seperti itu artinya dia secara sengaja mengkondisikan kita untuk berada dalam konflik yang berat ya. Tapi kalau dia ingat bahwa dan dia sadar, wah ini kalau bicara sentimen keagamaan, saya harusnya mengambil dari agama itu adalah nilai-nilai fundamen. Misalnya bagaimana agama bicara tentang keadilan, bagaimana agama bicara tentang humanisme dalam pembangunan. Kalau kita bicara mensejahterakan, kita harus orientasinya pada manusianya. Kan pesan agama kayak begitu. Nah, kalau aspek agama yang ditarik adalah seperti itu bagus. Jadi bagaimana fundamen keagamaan, nilai-nilai yang diusung oleh agama-agama itu kemudian diupayakan untuk mewujud ya, keadilan, kesetaraan, humanisme, dan nilai-nilai mulia yang lain itu bagus. Tapi kalau politik identitas dalam arti menggunakan jargon keagamaan untuk mendapatkan sentimen elektoral sambil kemudian menafikan yang lain. Ya. Kelompok saya lah yang merepresentasikan agama A misalnya. Kalau tidak mendukung saya, maka berarti komitmen keagamaannya kurang. Ya, misalnya pemimpin itu sendiri atau misalnya katakanlah pendukungnya menyuarakan itu. Ketika calon pemimpin mendengar pendukungnya menjajakan sentimen keagamaan lalu dia diam, menurut saya dia ikut bertanggung jawab. Karena itu menurut saya tidak ada calon pemimpin yang boleh diam di dalam aspek-aspek yang sangat fundamental seperti ini. Semua harus bersuara.